warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas B yang beranggotakan. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi disolusi dan DD solver. Nah, untuk penjelasannya terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai apa sih DD solver dan disolusi itu. Nah, jadi untuk disolusi obat itu adalah suatu proses pelarutan senyawa aktif dari bentuk sediaan padat ke dalam media pelarutnya. Nah, untuk melakukan disolusi obat ini, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, sifat fisiko-kimia obat, dua, formulasi produk obat, yang ketiga, proses pembuatan sediaan, yang keempat, kondisi dari sediaan uji disolusi, dan yang kelima, itu ada faktor eksternal seperti suhu, viskositas, polimorfisme, pH pelarutan, dan ukuran partikel. Nah, selanjutnya dari data-data hasil disolusi obat yang telah dilakukan, maka akan dilakukan analisis melalui DD solver. Apa sih DD solver itu? Nah, jadi DD solver itu adalah aplikasi yang ditambahkan ke dalam Excel untuk membandingkan data profil disolusi obat. Sekian penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan tentang data hasil pengamatan pada praktikum kali ini. Untuk praktikum kali ini, pertama mengenai uji disolusi dalam Aquades. Diperoleh data seperti gambar di samping. Nah, dengan mencari nilai kadar melalui persamaan regresi linier, maka didapatkan jumlah zat terdisolusi, persen pelepasan, dan nilai AUC. Dengan demikian, diperoleh nilai AUC total sebesar 6.000% dan nilai DE60 sebesar 88,348%. Untuk data yang kedua, yaitu uji disolusi dalam metil selulosa. Nah, dengan melakukan langkah-langkah yang sama seperti pada uji disolusi dalam Aquades, diperoleh persen AUC total sebesar 6.000% dan nilai DE60 sebesar 29,366%, yang tertera seperti pada gambar di samping. Data yang terakhir berupa uji disolusi dalam sirup simplex. Dilakukan cara yang sama dengan kedua data sebelumnya, yaitu mencari kadar, jumlah zat terdisolusi, jumlah total terdisolusi, faktor koreksi, persen pelepasan, dan AUC, maka didapatkan nilai AUC total sebesar 6.000% dan nilai DE60 sebesar 13,360%, seperti pada gambar di samping. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari data hasil pengamatan DD solver. Untuk yang pertama, datanya bisa kita lihat di samping. Ini merupakan data hasil analisis menggunakan DD solver terhadap data disolusi obat di dalam media Aquades, di mana di sana terdapat 7 model pelepasan obat yang masing-masing memperoleh nilai RSQR ADJ, di mana apabila nilai RSQR ADJ memiliki nilai mendekati 1, maka model pelepasan tersebut yang paling tepat untuk suatu sediaan atau obat. Dapat disimpulkan pada media ini bahwa model pelepasan yang baik adalah zero order dan Hopfenberg karena nilainya paling mendekati angka 1. Data selanjutnya yaitu DD solver terhadap data disolusi obat di dalam media metil selulosa. Dapat disimpulkan juga bahwa pada media ini model pelepasan obat yang baik ialah zero order yaitu 0,006 di mana paling mendekati nilai 1 daripada yang lainnya. Data yang terakhir yaitu DD solver terhadap data disolusi obat di dalam media sirup simplex. Bahwa dapat disimpulkan juga pada media ini model pelepasan obat yang baik ialah zero order dengan nilai 0,068 dan Higuchi 0,167 karena paling mendekati angka 1. Dari data-data yang telah dipaparkan, bahwa zero order menjadi model pelepasan obat yang baik dari ketiga media tersebut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan dari praktikum biofarmasetika yang kedua mengenai disolusi obat dan disolver. Jadi pada praktikum kali ini, itu yang pertama adalah mengenai disolusi obat. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan dari disolusi obat itu sendiri. Di antaranya ada suhu, viskositas, pH pelarut, pengadukan, ukuran partikel, polimorfisme, dan sifat dari permukaan zat. Nah, secara umum, mekanisme disolusi suatu obat itu biasanya untuk obat dalam bentuk tablet, seperti
pada jalannya ketika obat ditelan kemudian masuk ke dalam saluran pencernaan, yang pertama akan menuju lambung. Nah, di lambung tersebut obat akan dipecah, mengeluarkan zat-zat aktifnya, kemudian akan mengalami proses ini dikenal dengan istilah disintegrasi menjadi granul-granul kecil yang terdiri dari zat aktif dan zat tambahan atau eksipien dari tablet tersebut. Kemudian granul-granul tersebut akan dipecah menjadi serbuk, di mana zat aktifnya akan larut di dalam cairan lambung atau usus. Nah, proses ini sudah masuk ke tahap disolusi obat. Kemudian, untuk uji disolusi pada kali ini, waktu sampling yang digunakan itu pada menit ke-0, menit ke-5, ke-10, 15, 30, 45, dan terakhir adalah menit ke-60. Perbedaan waktu ini digunakan untuk melihat zat yang telah terdisolusi dalam waktu tertentu atau tiap waktu tertentu itu untuk melihat kapan tablet tersebut akan terdisolusi secara optimal di dalam media pelarut. Nah, percobaan kali ini yang dilihat berupa parameter dari jumlah total obat yang terdisolusi dan persen pelepasan obat serta nilai dari AUC atau area under kurvanya. Nah, kemudian persen dari pelepasan obat itu dihitung pada setiap sampling dengan interval waktu mulai dari menit ke-0 sampai ke menit 60. Semakin tinggi persen pelepasan obat, maka akan semakin banyak obat yang terdisolusi ke dalam media pembawanya. Nah, untuk media pembawa yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu media SGF atau Simulated Gastric Fluid, itu adalah cairan simulasi lambung, kemudian ada juga SIF atau Simulated intestine fluid, itu adalah cairan simulasi untuk usus. Kemudian setelah didapatkan hasil uji disolusi akan dibantu dengan D-Dissolver. Jadi aplikasi D-Dissolver ini dipilih untuk membandingkan data disolusi dari suatu sediaan obat. Selain itu, aplikasi D-Dissolver ini juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai regresi linier sederhana, kemudian nilai regresi terganda, untuk membantu penentuan dari uji disolusi obat ini. Nah, sebelum kita menggunakan aplikasi D-Dissolver ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu data disolusi dari obat yang akan dianalisis. Nah, kemudian data yang sudah diperoleh pada pengujian terhadap kecepatan disolusi obat, kemudian akan diinput ke dalam Excel. Nah, dimasukkan rentang waktu bersama dengan absorbansinya mulai dari menit ke-0 sampai menit ke-60. Nah, dari data yang telah diperoleh, dalam menentukan model pelepasan suatu obat ini diperoleh model pelepasannya yang cocok untuk masing-masing larutan yang diuji. Nah, untuk larutan yang diuji itu ada 3 pada praktikum kali ini, ada Aquades, kemudian metil selulosa, dan terakhir sirup simplex. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menyampaikan terkait kesimpulan dalam praktikum kali ini. Kesimpulan praktikum disolusi obat dan D-Dissolver ini adalah disolusi berkaitan dengan proses terlepasnya zat aktif sediaan dalam medium pelarutnya. Proses disolusi ini dapat diamati dengan cara menghitung kadar obat di dalam tubuh melalui persamaan regresi linear pada kurva baku. Data konsentrasi obat dan waktu yang diperoleh kemudian memerlukan pengolahan lebih lanjut. Dalam hal ini, kami menggunakan program D-Dissolver yang merupakan program add-ins dalam aplikasi Microsoft Excel, yang mana D-Dissolver ini mampu membandingkan data profil laju disolusi obat dan menentukan model pelepasan obat mana yang sesuai. Selain program D-Dissolver, terdapat pula aplikasi lainnya yang serupa dengan D-Dissolver ini, antara lain aplikasi SPSS, Winsum, Minitab, dan Ennews. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.